Pengamat sepak bola nasional Supriyono Prima mendukung langkah Patrick Kluivert memanggil Stefano Lillipali ke pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Supriyono melihat Lillipali harus bisa beradaptasi dengan era baru di Timnas Indonesia, terutama di bawah kendali Patrick Kluivert. Sisi positifnya karena ada harapan ketika Lillipali datang. Berarti jika si pemain punya performa bagus, maka ada peluang masuk Timnas Indonesia di era Patrick Kluivert, kata Supriyono Senin 19 Mei. Untuk sisi yang lain, yaitu Lillipali perlu adaptasi dengan rekan-rekan dan game plan-nya. Karena jika melihat komposisi yang ada, kemungkinan bakal main counter attack. Ia menambahkan, Lillipali masuk ke dalam daftar 32 pemain Timnas Indonesia di TC Bali yang berlangsung pada 26 Mei mendatang. Ini jadi perbincangan publik karena pemain 35 tahun tersebut terakhir kali membela skuad Garuda pada Agustus 2023 yang lalu. Timnas Indonesia akan menghadapi China pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni di sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sadar kualitas lawan yang dihadapi, Supriyono melihat skuad Garuda perlu bermain rapi dalam urusan transisi. Kluivert butuh keseimbangan dalam transisi di serangan balik cepat. Sosok Vano bisa memberikan warna karena sejauh ini untuk lini depan masih belum tajam. Vano pergerakannya masih mumpuni untuk membuka lini pertahanan lawan, ucapnya. Lillipali sudah membela Timnas Indonesia sejak 2013. Selama kurang lebih 1 dasawarsa, mantan pemain Utrecht tersebut mengoleksi 30 caps dan 3 gol untuk skuad Merah Putih. Pemain yang bisa beroperasi sebagai gelandang serang dan juga winger tersebut sudah menjadi andalan sederet pelatih yang pernah menangani Timnas Indonesia seperti Alfred Riedel, Luis Milla, dan juga Sinteyong. Pengalaman Lillipali diperkirakan menjadi alasan Patrick Kluivert untuk pilihannya ini sekaligus untuk menggantikan posisi Ragnar Oratmangun yang absen. Pelatih Borneo FC Hakwin Gomez senang akhirnya Stefano Lillipali kembali mendapatkan peluang di Timnas Indonesia. Selain itu, mereka juga mengirimkan Nadeo Argawinata untuk sektor kiper. Tentunya ini menjadi kabar baik karena mereka bisa memberikan kontribusi untuk negara. Untuk Stefano akan belajar seperti bayi kembali sekarang, ujar Hakwin Gomez. Ya, untuk Lillipali ini menjadi kesempatan emas untuk kembali menunjukkan kualitasnya. Apalagi dia datang dengan koleksi 30 caps bersama skuad Garuda. Dan tentunya, dia masih butuh waktu untuk melakukan adaptasi agar bisa kembali memberikan kontribusi maksimal. Saya sangat senang untuk Stefano, sangat-sangat senang karena dia adalah anak yang sangat bagus. Dia sangat bekerja keras untuk bisa kembali karena dia tahu dia masih memiliki peluang, terangnya. Lillipali memang baru beberapa pekan kembali ke tim pasca mengalami cedera. Menurutnya hal tersebut bukan masalah karena sang pemain sudah mulai pulih. Dan selain itu, dia memiliki waktu bersama timnas untuk bisa 100% siap bermain pada bulan Juni nanti. Saya bangga melihat dia kembali ke lapangan dalam beberapa pertandingan terakhir. Itu hal yang bagus dan ditambah dengan panggilan tim nasional juga. Jadi kami berharap yang terbaik bagi mereka, terangnya. Di samping itu, Hakwin menambahkan, baik Lillipali dan juga Nadeo Argawinata akan fokus lebih dahulu bersama Borneo FC. Pasalnya mereka masih memiliki 1 pertandingan terakhir melawan Persik Kediri pada Jumat nanti sebelum mereka berangkat ke Timnas. Mereka akan bersama kami terlebih dahulu untuk mendapatkan 3 poin di hari Jumat. Setelah itu mereka akan fokus di tim nasional dan membuat klub dan kota ini bangga, tutupnya. Media China langsung menyoroti Timnas Indonesia seusai PSSI mengumumkan 32 pemain. Salah satu pemain yang menjadi sorotan yakni Pratama Arhan karena memiliki jurus andalan yakni lemparan granat. Mereka menyebutkan bahwa Pratama Arhan bisa menjadi ancaman buat China. Ini karena sebelumnya dalam laga leg pertama antara China versus Indonesia pada 15 Oktober 2024 yang lalu mereka sudah jadi korban. Saat Timnas Indonesia bermain di Qingdao, China saat itu Chaises dan juga kawan-kawan sempat tertinggal 0-2. Akan tetapi, sebelum pertandingan berakhir Pratama Arhan dimasukkan ke lapangan dan ia melakukan lemparan ke dalam. Lemparan jarak jauh tersebut dimanfaatkan dengan apik oleh Tom Haye karena Timnas Indonesia mencetak gol pada menit ke-86. Untuk itu media China menilai bahwa supporter China seharusnya sudah tak asing lagi dengan Pratama Arhan. Dari 32 pemain yang dipanggil kali ini terdapat saudara kembar yang terpilih yakni Yakob dan Yance Sayuri. Sedangkan Pratama Arhan, para penggemar sepak bola China seharusnya masih mengingatnya. Tulis media 163.com, Senin 19 Mei.
Menurutnya, supporter pasti mengingat karena gol yang dihasilkan oleh Tom Haye berasal dari lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Untuk itu, media China tersebut bahkan menyebutkan bahwa lemparan ke dalam Pratama Arhan tersebut perlu untuk diwaspadai. Media China bahkan menyebutkan aksi Pratama Arhan adalah lemparan granat, karena bisa tepat sasaran dan juga menjadi ancaman. Oleh karena itu, mantan pemain PSIS Semarang tersebut harus selalu diwaspadai. Dalam pertandingan antara China melawan timnas Indonesia yang berlangsung di China, dialah yang masuk sebagai pemain pengganti dan menggunakan taktik andalannya berupa lemparan granat untuk membantu timnas Indonesia menyamakan kedudukan. Tulis 163.com. Dua pemain dari Liga Italia bawa kabar baik bagi timnas Indonesia. Dua pemain yang dimaksud adalah Jeitzes dan juga Emil Audero Mulyadi. Jeitzes dipastikan tak bisa tampil di pekan terakhir Liga Italia 24-25 bersama Venezia FC. Dan kepastian ini terjadi usai bek 24 tahun tersebut menerima sanksi akumulasi kartu kuning. Ya, Jeitzes menerima kartu kuning kelima pada musim ini. Kartu kuning kelimanya baru saja ia terima pada laga semalam. Kala itu Venezia bertandang ke markas Cagliari di Sardegna Arena 19 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Jeitzes mendapatkan kartu kuning pada menit keempat. Pada laga tersebut Venezia FC kalah telak 0-3. Kekalahan itu membuat tim yang berjuluk I Laguinari tersebut kembali terjerembab di zona degradasi. Sebenarnya Venezia FC masih ada satu pertandingan lagi di Liga Italia. Saat itu, Venezia bakal menghadapi Juventus di kandang sendiri pekan depan. Venezia FC harus menghadapi misi berat untuk keluar dari zona degradasi. Kemenangan jadi satu-satunya jalan untuk bertahan di Serie A musim depan. Sementara Emil Audero gagal membawa Palermo naik kelas ke Serie A. Mimpi I Rossoneri kembali ke kasta teratas Liga Italia kandas pada Sabtu 17 Mei. Palermo gugur dalam ronde awal playoff promosi Serie A di tangan Juve Stabia. Lewat pertandingan sengit di Stadion Romeo Menti, klub asal Sisilia itu takluk 0-1. Satu-satunya gol yang bersarang di gawang Emil Audero Mulyadi dicetak oleh Andrea Adorante pada menit ke-67. Walhasil berakhir sudah perjalanan I Rossoneri merangkai mimpi lolos ke Serie A. Tiket menuju semifinal playoff direbut oleh Juve Stabia, klub promosi Serie B musim ini yang belum pernah sekalipun mencicipi persaingan di kasta teratas Liga Italia. Dan kabar baiknya jelas untuk penggemar timnas Indonesia. Mereka berpotensi bisa hadir ke pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia lebih cepat. TC sendiri bakal dimulai pada tanggal 26 Mei 2025 di Bali. Direktur Teknik Persib Bandung yakni Jajang Nurjaman berpendapat dua pemain Persib layak untuk dipanggil ke Timnas Indonesia. Fakta, tak ada pemain Persib Bandung di 32 nama yang dipanggil ke TC Timnas Indonesia turut mengundang komentar sang dirtek yakni Jajang Nurjaman. Sama halnya dengan sebagian besar netizen, Janur cukup menyayangkan tidak ada pemain Persib Bandung yang dipanggil ke TC Timnas Indonesia kali ini. Sebenarnya dalam pemanggilan Maret 2025 yang lalu, pemain Persib juga tidak ada yang dipanggil Timnas Indonesia. Namun kali ini, keputusan tim kepelatihan timnas jadi sorotan karena Persib Bandung baru saja merengkuh juara Liga 1 24-25. Janur pun berpendapat, setidaknya Beckham Putra layak untuk dipanggil karena belum juga merasakan pemanggilan untuk timnas Indonesia senior. Selain Beckham, ada juga Edo Febriansah yang tak tergantikan di sisi kiri Persib Bandung. Sangat menyayangkan, makanya kenapa, padahal ada beberapa yang layak. Kalau menurut saya, Beckham sangat layak dipanggil, kata Janur sumber laman kompas.com. Kalau yang lainnya mungkin oke lah. Kalau kita lihat yang main reguler selain Beckham, ada Edo Febriansah. Itu yang boleh dikatakan tidak tergantikan di beberapa pertandingan. Tambahnya, ya, Janur tak bicara tanpa alasan. Menurutnya, kedua pemain ini bisa bersaing dengan 32 nama yang dipanggil timnas Indonesia saat ini. Di lini serang, Beckham Putra tak kalah dengan kualitas barisan Liga 1 yang dipanggil seperti Septian Bagaskara, Egy Maulana Fikri, Stefano Lillipali, dan juga Ramadan Sananta. Sesama pemain depan terutama dengan Septian Bagaskara, Egy Maulana dan Lillipali, Sananta, saya pikir masih bisa bersaing, ujarnya. Lillipali kan baru dipanggil lagi. Saya pikir kita bisa mengatakan Beckham bisa bersaing dengan pemain-pemain yang dipanggil. Tambahnya, sama halnya dengan Edo Febriansah yang bisa bersaing dengan Pratama Arhan dan Yance Sayuri di sisi kiri. Oke, memang kalau menurut saya dengan Verdong masih dikatakan agak berat, kata Janur. Tapi kalau dengan nama-nama Pratama Arhan, Shine yang juga jarang main, sebetulnya masih bisa bersaing kecuali dengan Verdong dia punya kelebihan tersendiri. Tapi kalau dengan nama-nama tadi Arhan masih berani bersaing.
tambahnya, ya sejak menangani timnas Indonesia pada awal 2025, Patrick Kluivert belum pernah memanggil satupun pemain Persib Bandung. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.